Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Nur Basri, mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105366983 pada hari ini Selasa 22 Juli 2025. Saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, Akunting is easy. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Baik, pagi hari ini bertemu lagi dengan saya dengan suasana yang pagi cukup ceria. Ya, mudah-mudahan pagi ini semangat. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Mana ketua kelasnya? Silahkan dipimpin doanya. Silahkan dipimpin dulu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Berarti kalau hadir semua, berarti semuanya siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, baik. Pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pencatatan kartu hutang. Setelah minggu lalu kita belajar tentang pencatatan kartu piutang, ya. Minggu ini pada hari ini kita akan belajar tentang pencatatan kartu hutang. Loh, sebelum kita mulai belajar, coba berdiri dulu semuanya. Ya, pakaiannya udah rapi semuanya. Dan duduk kembali, cek sampah-sampahnya di meja, rapikan. Apa yang kira-kira mengganggu kenyamanan belajar, disisihkan dulu. Karena kita dalam belajar itu perlu rasa nyaman. Kita nanti mengganggu proses belajar mengajar, disisihkan dulu. Udah rapi semua ya. Dan juga untuk menambah kecintaan kita terhadap bangsa kita, mengingat perjuangan ya para pahlawan. Jadi alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu, biar juga semangat. Kita pilih lagu nasional apa ya kira-kira yang semangat, yang membuat semangat. Sorak ya. Bisa semua ya? Bisa, Pak. Kita coba. Nah, berdirilah semuanya. Berdiri. Kita tampilkan apanya. Kita sama-sama nyanyi. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira,
bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Coba, ada yang masih ingat apa itu piutang? Ya, coba. Piutang adalah hak tagih perusahaan kepada pihak lain, baik individu maupun badan usaha. Alhamdulillah masih ingat. Kasih teman-temannya. Ya. Ya, alhamdulillah masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Ya, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang hutang ya. Dengan tujuannya ya setelah mempelajari ini kita akan tahu apa itu hutang ya. Kira-kira tentang mutasi hutang, transaksi hutang lancar, tentu ada piutang, ada hutang ya. Hutang yang kita bahas bukan hutang kita, tapi adalah hutang perusahaan. Kita berandai-andai suatu saat nanti kita menjadi akuntan dari sebuah perusahaan. Bisa dipahami ya? Dan pembelajaran pada hari ini kita menggunakan PBL. Nanti kita akan menyaksikan video. Nanti anak-anak akan saya bagi menjadi kelompok. Ini sudah duduk berkelompok ya. Masing-masing kelompok nanti akan menganalisis ya. Dari video yang nanti saya tampilkan akan anak-anak analisis apa permasalahan dalam video itu ya. Terus solusinya bagaimana ya? Kita mencari solusi. Apa yang dimaksud dengan hutang? Kira-kira siapa bisa jawab? Ya, siapa yang bisa jawab? Itu pertanyaannya ada di depan, saya tampilkan. Zahra, bisa Zahra? Coba, apa yang dimaksud dengan hutang? Hutang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar kembali kepada pihak lain. Ya, bagus. Jawabannya kita hapus. Nah, jadi hutang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar kembali kepada pihak lain ya. Jadi hutang itu harus dibayar ya. Baik, sebelumnya tolong perhatikan ke depan dulu. Saya akan menampilkan video dan nanti silahkan dianalisis. Masing-masing kelompok duduknya udah berkelompok ya. Sudah, Pak. Ya, masing kelompok nanti silahkan diamati. Ya. Jelas ya gambarnya ya? Jelas, Pak.
Sudah jelas? Sudah bisa dipahami videonya? Sudah. Sudah dicatat tadi ya? Kejadian-kejadian apa yang kira-kira terjadi dalam video tersebut? Ya? Baik, setelah kita mengamati video, saya akan membagikan lembar kerja ya untuk kelompok 1 ya. Nanti setelah berdiskusi, coba saya nanti akan secara acak menunjuk kelompok perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok 5. Kira-kira menurut Ananda kelompok 5 ini apa yang terjadi dalam video tadi? Sudah tersimpulkan apa kira-kira hasilnya? Hasil awal analisisnya? Bisa? Nah, oke. Kelompok 2, ya. Jadi kerugian pada perusahaan akibat dari pengelolaan piutang masalah. Masalahnya bagaimana mengelola hutang agar tidak mengakibatkan kerugian, ya dilakukan pencatatan sesuai dengan prosedur ya. Jadi dalam hutang itu harus ada catat kan, tanggal berapa hutangnya, tanggal berapa harus dibayar, syaratnya apa ya. Kira-kira harus jelas kepada siapa harus dibayar tanggal segini ya. 7 juta. Ya.
Nah, 5 juta. Kemudian 700.000, 7 juta. Bukan atau yang diberikan dari kelompok 1 dari permasalahan yang ditemukan itu. Solusi yang dapat kami temukan adalah menganalisis kembali transaksi utang tersebut. Terus ada teman dari kelompok lain coba bertanya. Ada yang bertanya coba. Bagaimana pendapat Anda jika Ya, pendapat Anda. Jadi pendapat Anda kira-kira bacakan. pendapat Anda pendapat Anda jika transaksi utang tidak dilakukan pencatatan? Bagaimana pendapat Anda jika transaksi hutang tidak dilakukan pencatatan? Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 4. Tanpa pencatatan, sulit untuk mengetahui berapa banyak utang yang dimiliki, kepada siapa utang tersebut, dan kapan jatuh tempo pembayarannya. Bagus, jawaban yang sangat bagus. Bisa kasih aplaus dulu. Bentar, teruskan dulu. Apa permasalahan yang Anda temukan dari kasus yang disajikan? Hasil analisis kami, utang tidak tercatat secara sistematis. Masalah yang ditemukan, bagaimana prosedur pencatatan utang yang benar? Terus apa solusi yang dapat diberikan dari kasus yang disajikan? Solusi yang dapat disajikan, mengelola utang menggunakan kartu utang. Mbak, Mengelola utang menggunakan kartu utang. Terus pertanyaan ketiga, pendapat Anda jika transaksi utang tidak dilakukan pencatatan? Pencatatan utang yang tidak tepat akan membuat laporan keuangan perusahaan menjadi tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Baik, jawabannya sangat bagus ya. Semangat ya. Jadi pencatatan utang yang tidak tepat akan membuat laporan keuangan perusahaan menjadi tidak akurat dan tidak dapat diandalkan ya. Jika ada yang lupa mencatat ya, seharusnya utangnya 5 juta misalnya. Ada kelupaan mencatat, ya tidak utuh 5 juta, mungkin ada 2 juta yang lupa mencatat, jadi hanya tinggal 3 juta. Contohnya seperti itu. Ya, sekali lagi kita upload kelompok 3. Terima kasih dari kelompok 3. Ya, boleh. Yuk. Sekian hasil presentasi dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dites. Saya akan bermain kuis. Kalian tahu gajah? Tahu, Pak. Gajah itu besar apa kecil? Besar, Pak. Besar. Kalian tahu semut? Tahu, Pak. Semut itu besar apa kecil? Kecil. Jadi
Kalau gajah itu besar, semut itu kecil, ya, nanti siapa yang ada salah menyebutkan, saya akan kasih pertanyaan yang berkaitan dengan apa? Nah, nggak sulit kok. Gajah itu Besar. semut Kecil. masih konsentrasi, ya. Gajah Besar. semut Kecil. apa? Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ya udah nggak konsentrasi, ya. Sekali lagi udah dapat 1 orang, ya. Gajah Kecil. udah keras, salah. Sebentar lagi, tenang, sebentar lagi. Ya, ternyata konsentrasinya sudah mulai menurun. Udah berapa menit kita belajar ya? Tapi belajarnya kan seru, ya. Udah dapat 1, 2, 3. Ya, iya kan? Ya. Semut Kecil. kok masih itu juga ya yang salah ya? Wah. Baik, teman-teman, untuk kita semuanya. Jadi, itu dapat kita simpulkan bahwa hutang itu wajib dicatat. Seandainya kita seperti yang saya sampaikan tadi menjadi pemilik perusahaan kedepannya, amin ya, amin. Kita menjadi pemilik perusahaan yang seperti minggu kemarin kita bahas piutang, perlu juga dicatat. Ini tentang hutang juga perlu dicatat. Jadi kalau kita memiliki perusahaan, hutang piutang itu wajib dicatat dalam pencatatan hutang. Ada kepada toko apa kita berutang, tanggal berapa harus dibayar, berapa potongannya, nah, itu secara terperinci. Sebentar. Baik, setelah mempelajari ini, ada tugas untuk Anda semuanya. Yang harus Anda kerjakan. Baik, dari soal yang telah saya bagikan, silakan dikerjakan untuk menguji seberapa paham tentang pelajaran ini dengan pelajaran yang baru saja kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama.
Nah, dikumpulkan semuanya. Kumpulkan. Iya, kumpulkan. Kumpulkan aja. Iya, iya. Nah, kumpulkan. Baik, terima kasih atas temuan hari ini ya. Cukup senang belajarnya? Senang, Pak. Ya. Sekali lagi tetap semangat belajar ya. Mana tahu apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat nanti. Ya, kita bercita-cita tinggi bolehlah ya kan, menjadi seorang pemilik perusahaan misalnya ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Ya, setidaknya kita tahu apa itu hutang, apa yang harus dilakukan ketika kita berhutang ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat melekat dalam ingatan kita, jangan hanya sebagai pintas lalu, ingat hari ini, besok sudah lupa ya. Dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hutang jangka panjang ya, hutang yang lebih dari masa periode aktansi atau lebih 1 tahun atau hutang jangka panjang. Cukup paham ya yang pelajaran hari ini? Paham ya. Baik, tadi kita sebelum belajar kita awali dengan doa. Jadi untuk ketua kelas silakan kita tutup dengan doa. Dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, pembelajaran hari ini telah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.